Ya. Orang gila nggak ngomong dulu. Jadi begitu ceritanya setiap kali gua nge-host, gua yang jadi peserta. Mereka yang nge-host kan kurang ajar emang. Emang. Nggak apa-apa sekali-sekali kok. Sekelong. Sekali-kali tiap kali. Tiap kali coba satu doang yang mundur jadi host, sisanya boro-boro. Nah, soalnya kadang-kadang tuh antusiasme untuk nge-take over tuh tinggi banget. Entah kenapa, emang ada apa dengan saya juga nggak tahu. Oke, udah mulai ya? Udah. Benar. Oh, dari tadi. Astaga dragon, baik. Oke, dari Demon Dragging ya macan. Yes, baik. Oke, selamat siang semuanya, atau selamat pagi, atau selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian nonton. Jumpa lagi saya Ridin Fudo dengan acara namanya Fudo Talk. Dan kali ini Fudo Talk beneran loh, bukan yang lain ngomongannya gitu. Dan kali ini Iya. Takut saya. Balikan dulu. Pulangkan saja. Salah. Lanjut. Dan- Pakai L. Lu kan di take over lagi kan? Baru 2 menit. rekor tercepat saudara. Baik. Dan kali ini saya akan mengundang satu komunitas pentolan. Saya sedang mengundang. Saya sedang mengundang ya Pak kameramen. Kenapa Saya lu sedang bahasa mengundang eta teh? pentolan dari komunitas Indonesia Hidden Heritage yang kebetulan wanita-wanita semua. Gila lo. Biasanya Yang pernah dipertanyakan sih. Agak sedikit soalnya. Antara wanita dan waria itu beda tipis. gua nggak ngomong. Salahnya. Lu sendiri yang ngomong. Baik. Aduh, jadi ketahuan deh. Ya makanya di sini sih ingin menunjukkan ternyata ada loh sekelompok wanita-wanita yang emang passionnya tuh di sini, di jalan-jalan mencari, mendapatkan atau menemukan spot tempat yang sebenarnya tuh cocok untuk wisata dan mengapresiasi keindahan dari Indonesia. Bahasaku kan Mantap. Itu kayaknya sudah dilatih di cermin. Niatnya sih supaya gak di-take over kan gitu kan, tapi baru 2 menit aja udah kena gitu. Oke. Perkenalkan dulu dong masing-masing. Mulai dari Mbak Nova. Halo, saya Nova Wazir. Saya salah satu dari 3 pendiri Indonesia Hidden Heritage. Oke, berikutnya. Hai, saya Opi Tea. Saya juga salah satu dari pendiri Indonesia Hidden Heritage. OP Tea apa Tea OP? Opi Tea. Opi Tea. Sunda. Aduh, ngegas mulu gue ya. Astaga dragon. Gas 3 kg aja. Ambes 12 kilo, jangan segitu. Lanjut pakai L. Halo, dan saya yang terakhir, saya Wulan Suheri. Dan saya bersama rekan saya yang 2 ini adalah salah satu pendiri dari Indonesia Terus Hidden aja di Heritage. copy Terus semua. Copy paste. Ini copy paste. Jadi ini kepala sukunya, ini leher sukunya. Leher sukunya, ini kaki. Kaki Tales Bogor, puas. Bisa begitu. Nah, Biskuit. ya sekarang mau nanya, ini IHH atau Indonesian Hidden Heritage ini nih sudah berdiri sejak tahun berapa? IHH tuh berdirinya tahun 2018. Nah pertanyaannya dia join tahun berapa? Dia join 2018. Oh. Makanya dia kan salah satu pendiri tadi. Nggak mungkin lah kalau bukan pendiri dia join. Halo. Dia mah ya nggak percayaan anaknya. Jadi kita tuh berdiri sebenarnya November 2018, Ya. bertepatan dengan Hari Pahlawan. Hari Tanggal Pahlawan. 10 ulang tahun kita 10 November 2018. 10 November 2018, berarti tahun ini 10 November ya? Iya. 10 November. Iya. Surabaya dong cuy. Iya, Ya, itu betul dia. sekali. Oh iya. Pak kameramen, itu ada musik tolong mas. Ada musik. Cut dulu cut. Oh enggak ya? Nggak ada, Nggak ada cut ya. Baik. Ini kalau free gitu. flow sayang. Oh ini free flow. Aduh enak dong. Cinta enak tuh. Iya, ini acara ini free flow, Iya, tapi baik. sayangnya tidak selancar dengan cinta-cintamu. Ya masalahnya begitu. Allah, Gusti. Kok jadi hashtag ya? Hashtag curcol. curcol. Baik. Jadi udah 2 tahun kok sekarang kita gitu. Lagi lucu-lucunya ya kalau. Lagi lucu-lucunya, lagi pisah dari asing. Tapi bisa dari akhir, tapi katanya sih usia 2 tahun tuh usia paling menyebalkan. Iya, Oh, iya. Begitu. menyebalkan karena pandemi ini Ya, mungkin ya. satu kan lucu Karena gitu nggak kan. bisa jalan. Ya, satu kan lucu ya. Habis itu ini ada masa-masa di mana penuh perhatian. Nah, itu Dan betul kadang-kadang sekali. emang penuh menyebalkan. Betul. Gitu. Kenapa ke gue? Coba tolong jelaskan padaku hai tukang kayu.
Kenapa ke gue? Bikin ngegas. Lanjut pakai L. Nah, cuma ini yang ingin tanyakan, sebenarnya ini kan sudah 2 tahun nih, dan ketika untuk suatu istilahnya tuh menemukan spot sesuatu tuh itu adalah butuh effort. Ketika menemukan sesuatu, bahkan istilahnya mengatur tour. Oh ya, ini juga ada jasa tour loh. Jasa tour ke tempat-tempat yang ternyata tuh menarik sekali gitu. Dan itu butuh effort, dan itu butuh riset yang mendalam. Setelah 2 tahun ini, kenapa passionnya bisa di sini? Apakah ada misi tertentu, ataukah emang kesukaannya sebenarnya emang di sini atau gimana? Jadinya sih sebenarnya awal mulanya kita bertiga suka jalan-jalan. Kita suka banget traveling. Nah, terus waktu itu tuh sebenarnya tahun 2017 baru pulang dari Eropa Timur ya. Terus kita ngelihat banyak banget walking tour ke historical places di sana. Eropa Timur bertiga? Nggak berdua. Berdua. Dia di Jakarta. Lu enggak kan? Jakarta belum. Lu enggak kan? 2017 enggak, saya masih Indonesia aja. Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur aja. Jelajahannya. Bebe, koteka, puas loh. Cus. Terusnya kita berpikir gimana kalau misalnya kita lakukan juga di Jakarta, karena awalnya di Jakarta ya Mbak Wulan. Karena di Jakarta tuh juga merupakan salah satu kota tua dan salah satu kota tertua di Asia Tenggara. Jadi pasti punya banyak historical places gitu. Dan ternyata ketika kita melakukan riset awal sudah ada beberapa komunitas yang melakukan hal yang sama juga. Nah, jadinya kita mau memberikan added value, lebih menyemarakan effortnya teman-teman yang sudah lebih dulu bergelut di bidang ini untuk mempromosikan wisata berdasarkan berbasis sejarah dan budaya di Jakarta awalnya. Awalnya Jakarta berbasis sejarah dan budaya. Sekarang berarti udah bukan hanya Jakarta dong. Area mana aja? Sekarang yang paling inilah. Sekarang tuh kita punya 50 rute sebenarnya yang 50 kita kembangkan. 50 rute. Jadi itu berapa? 50 rute puas loh. 50 rute sebagian besar tersebar di Jabodetabek. Kemudian ada juga yang sedang kita scoop sekarang di Jawa Tengah. Kemarin kita sudah sempat Tour de Java itu di daerah Jawa Tengah. Kita mengunjungi beberapa kota yang memang punya value heritage dan sejarahnya cukup tinggi. Salah satunya Yogyakarta, kemudian kita juga ke Kebumen, kemudian kita juga ke Pati ya, ke Jepara, ke Kudus, ke Demak, ke Rembang, dan ke Lasem. Jadi kita lihat beberapa tempat. Kemudian juga kita kemarin sempat di akhir tahun 2019 kita mengadakan tur sejarah tentang rempah, jalur perdagangan rempah. Dan kita pergi ke Malaka sih waktu itu karena merupakan, kalau berdasarkan sejarahnya itu merupakan salah satu bandar perdagangan terbesar di Asia Tenggara di zamannya pada tahun-tahun 1500. Bandar rempah tuh. Bandar rempah ya, bukan bandar yang lain, tolong. Bukan bandar togel, bukan. Tolong dicatat. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mencari tempat-tempat yang masih ada hubungannya dengan sejarah Indonesia. Gitu. Sebenarnya tahun ini kita juga mau ke Eropa, tapi karena pandemi ya. Jadi kita menunda reschedule kegiatan kita. Nah sekarang selama ini setelah dengan segala macam produk jalan-jalan itu, produk traveling itu, peminatnya itu sebagian besar tuh profilnya seperti apa sih yang sampai sekarang yang berhasil di ini? Kalau dari bapak-bapak, rentang usianya gimana gitu? Kalau dari database yang kita kumpulkan, kita kan setiap mengadakan kegiatan kita selalu bikin kayak survey form gitu kan. Nah, kemudian kita juga melihat dari database yang ditampilkan oleh sosial media di IG kan ada insight-nya tuh. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata ini kinda surprise juga sih karena yang banyak ikutan justru perempuan. Lu perempuan kan? Bisa. Terus. Jadi perempuan mancing mulu soalnya. Rentang usianya itu sekitar 25 sampai dengan 60 tahun. Yang paling banyak. Usia produktif ya berarti? Walaupun ada beberapa juga travel kita yang cukup tua ya usianya dari 70 ya. 70 ada. Masih. Ada. Jenong sejak kala Adin. Ada 70 biasanya karena mereka kayak merasakan nostalgia masa lalu. Maksudnya nostalgia masa lalu gimana? Dia pernah kesana kah? Iya, mungkin kayak dulu kita pernah dulu sebelum ini ya. Ternyata ini sekarang jalan-jalan begini toh gitu. Jadi dia zaman mudanya dia pernah sana gitu. Terus dia ikutin lagi. Nah, terus karena kan uniknya Indonesia Hidden Heritage tuh kita mengunjungi tempat-tempat yang mungkin teman-teman nggak tahu kalau itu tempatnya punya sejarah
gitu. Oh, oke. Jadi ini kayak bangunan yang biasa kita lewatin, oh ternyata bangunan itu ada ceritanya, ada sejarahnya gitu. Contohnya di Jakarta apa? Contohnya misalnya kita lewat di Jalan Salemba. Oke. Di Jalan Salemba itu ada Museum Sumpah Pemuda. Yap. Nah orang mungkin tahu sejarahnya tentang oh ya itu Museum Sumpah Pemuda, tapi nggak tahu banget sejarahnya sebelum dia jadi Museum Sumpah Pemuda dia itu apa. Ada fungsinya lagi ternyata. Dia tuh dulu rumahnya siapa, kenapa dia jadi Museum Sumpah Pemuda. Karena dulu itu sebenarnya kos-kosannya mahasiswa sih di situ. Oke. Jadi di situ tuh tempat ngobrolnya anak-anak mahasiswa kedokteran, anak-anak mahasiswa hukum di zamannya gitu. Nah, maksudnya hal-hal yang kayak gitu kita memang melakukan riset, jadi memang berdasarkan buku kita kemudian datang survei, kita tanya-tanya juga sebelum kita membungkus itu menjadi sebuah marketer yang menarik gitu. Berarti sekaligus jalan-jalan, sekaligus mendapat tempat-tempat yang secara visual oke, dan juga ada nilai sejarahnya dan juga ada nilai pendidikannya jadi ya. Jadi memang highlightnya kita di situ sih, dan sebenarnya kan satu kalau kita bicara idealnya, visi misinya kita itu sebenarnya kita mau membantu untuk mempromosikan tempat potensi cagar budaya yang ada di Indonesia sebagai tempat wisata kayak gitu. Sebenarnya sih nggak semua tempat sudah teridentifikasi sebagai tempat cagar budaya ya, karena ada tempat-tempat yang bersejarah tapi belum cagar budaya. Jadi itu juga mau kita gali gitu. Kayak sebenarnya di daerah misalnya di daerah Setiabudi, di daerah Setiabudi juga ada ya. Di daerah Setiabudi tuh mungkin lebih dari Setiabudinya ya di Kuningan ya. Di daerah Kuningan, tahu gedung Telkom nggak? Iya, tahu. Ya, gedung Telkom ya. Gatot Subroto. Di Kuningan Gatot Subroto. Nah, di situ tuh di dalamnya tuh ada makamnya Pangeran Kuningan gitu. Di dalam suatu gedung tempat kerja ada makam Pangeran Kuningan. Ada makam Pangeran Kuningan gitu. Dan publik boleh masuk. Publik bisa masuk. Jadi orang mungkin nggak tahu kenapa itu dinamain daerah Kuningan gitu kan. Padahal Kuningan mah dari sana jauh. Why gitu. Itu area sana gitu. Kita tuh tipe yang selalu bertanya kenapa ya ini dinamakan ini, karena kalau di Indonesia pasti segala sesuatu ada usul-usulnya kan kayak gitu. Nah kayak Kuningan juga kenapa dinamakan Kuningan, ternyata dari beberapa artikel yang kita baca dan dari beberapa sumber yang kita lihat, oh ternyata karena memang itu daerahnya si Pangeran Kuningan itu, dan itu masih terkait juga dengan peristiwa perebutan Jakarta. Oh, pantesan itu jadi nama area Kuningan di Jakarta itu menghargai Pangeran Kuningan. Dan itu makamnya menurut menurut cerita para yayasan, soalnya dia kayak ada keturunannya gitu lah ya, ada yayasannya juga bahwa di situ tuh ada makamnya Pangeran Kuningan. Kita udah kesana juga sih, udah sempat lihat juga sama teman-teman dari IHH. Gitu. Menarik. Cuma yang aku ini kan semuanya kan paket tour ini berjalan ketika sebelum pandemi. Nah setelah pandemi ini kan semuanya kan sempat agak-agak ini semua nih agak standstill lah, agak standstill dan semua protokol. Apakah IHH ada kegiatan khusus untuk memfasilitasi atau ya beradaptasi dengan situasi yang seperti sekarang gitu loh? Like traveling business going down maksudnya after pandemi. Jadinya kita selama pandemi sih memang kita tidak mengadakan traveling karena like it's impossible, kita nggak bisa move kemana-mana. Yang kita lebih highlight adalah sekarang lebih ke edukasinya ya Mbak ya. Oh jadi kayak virtual tour juga, itu termasuk satu edukasi. Virtual tour kita biasa kerjasama dengan pihak lain yang memang menyelenggarakan virtual tour. Jadi kita membantu untuk men-sharing informasi dari mereka. Kita sendiri tidak membuat virtual tour, tapi dari teman-teman yang membuat virtual tour biasanya kita tayangkan di IG kita gitu. Atau teman-teman yang membuat webinar tentang suatu tempat bersejarah, tentang cagar budaya, tentang arkeologi gitu, itu juga kita share di Instagram kita. Jadi kita lebih ke fungsi pendidikannya lebih kita kencengin. Fungsi pendidikannya dikencengin dulu ya, sambil menunggu. Fungsi promosi tempat-tempat wisata. Jadi kalau teman-teman buka IG-nya Indonesia Hidden Heritage, itu akan dilihat banyak sekali video-video tentang tempat-tempat pariwisata di Indonesia yang mungkin teman-teman belum tahu gitu informasinya. Kayak kita pernah menampilkan video tentang sebuah destinasi wisata di dekat daerah Atambua. Itu view-nya tinggi sekali ya. Yang tempat kuda-kuda berlari bebas. Oh iya. Fulan Fehan kalau nggak salah. Oke. Lu nggak lari tapi kan? Enggak, kebetulan bukan kuda. Kuda nil, jadi nggak lari, Eke nyelam. Karena kudanya jadi nyelam, Eke nggak lari ya. Tolong diapain? Terus Dia jangan udah pegangan. Ya gue di sini aja.
Terus yang seru juga, Mhm. selain kita menampilkan tentang tempat-tempat wisata, Iya. kita juga menampilkan kuliner ya Teh Iya. ya. Jadi kita Mekong, kuliner. Mekong. Jadi kuliner, Makan-makan. makanan-makanan istimewa yang bisa kita temukan di Jabodetabek juga. Yep. Gitu. Kita meng-highlight tempat-tempat kuliner. Kemudian selain itu kita juga meng-highlight tentang flora dan fauna di Indonesia. Oke, flora dan fauna kuliner. Kuliner, ya makan-makan. Saatnya makan-makan itu. Enggak, soalnya dari cara sejarah. dari cara berpakaian oke, flora dan fauna ya. Ah. Kuliner. Kuliner, flora ya kan kuliner baik. Ya. Lanjut pakai L. Lagi jadi begitu. Gue jadi bingung. Bingung sendiri kan? Notice gitu. Notice baik. Nah, cuma ini aku sih sebenarnya ini mungkin bisa dikatakan ini kan sudah ada beberapa program travel yang diinin ya. Yang saya cepat aja 3 tempat yang emang paling kalian dari pihak IHH ini ketika ini sudah selesai kalian akan rekomenin banget, ngegas banget ini program untuk ke sana. 3 tempat yang utama apa? Karawang. Karena Karawang. Situs Percandian Batu Jaya, karena itu adalah situs percandian tertua dari zaman Tarumanegara. Can you imagine abad ke-5 itu masih ada dan masih bisa dikunjungi. Tarumanegara tuh kerajaan yang paling tua dan masih ada benar-benar bukti-bukti sejarahnya. Oke, yang kedua. Yang kedua, Lasem. Karena Dia kayak terpesona sama kecantikannya Lasem deh. Iya, kota tuanya tuh amazing banget. bukan karena ex lu di sana kan? Kenapa? Bukan karena mantan lu di sana kan? Enggak. Mantan gua. Gua belum nanya, udah dipotong. Belum ya? Belum. Itu karena kotanya aja atau ada faktor lain? Dan batiknya. Batik. Iya. Batik Lasem. Lasem Batik tuh cantik Lasem banget. Lasem cantik itu sekali. perpaduan antara Cina. kebudayaan Cina, kebudayaan Jawa dan kebudayaan Eropa. Ah. Jadi satu di situ, dan itu bangunan tuanya Tuh Hadis. bertebaran di seluruh kota. Cantik banget memang. I can imagine orang dari Lasem tuh pulang-pulang tuh pada shopping sepertinya. Iya memang. Mak. Oke. Bagus banget batiknya. Oke, Atambua ya, Atambua Nah, gimana? Atambua. Kenapa jadi Atambua? Kalau Eke tentunya sebelahnya Lasem, Jepara. Katanya tadi Atambua. Atambua dari mana? Ya Jepara gimana? Ah, jika. Jepara gimana? Kalau Jepara itu karena ada nenek moyang wanita. Oh, bukan karena kayunya. Bukan. Kartini. Kartini. R.A. Kartini. Kenapa dia dengan era Kartini? Karena aku tuh ngefans banget dari dulu ya, semenjak aku belum lahir. Gimana? Enggak. Jadi gue emang sangat adore sama si Ibu Kartini ini gitu ya. Walaupun usianya meninggal sangat muda, tapi dia tuh bisa membuat orang terinspirasi gitu. Seperti gue menginspirasi lo. Hah? Salah ya? Lo langsung pahit. langsung tersepona. Seperti aku menginspirasi orang-orang untuk ngondek. Oh enggak ya? Cuma Tapi emang benar-benar jadi inspirasi gue. Oke, sedikit tentang Kartini. Mhm. Dia tuh tidak hanya sekedar menginspirasikan orang melalui tulisan-tulisan yang terwujud dari bukunya kan. Mhm. Ada perjuangan lain nggak sih? Soalnya kan yang publik kan ngelihatnya kan dia karena kirim surat sama sahabatnya yang di Belanda dan kemudian menjadi satu buku dan itu menjadi inspirasi. Adakah perjuangan lain yang dia lakukan yang mungkin publik nggak tahu? Bocorin lah salah satu lah. Salah satunya Kalau Kartini tuh dia punya sekolah ya. Dia ngebangun sekolah itu. bukan sekolah yang kayak kita bayangin sekarang ya. So, Jangan imagine that. Jadi dia memang mengajar anak-anak di rumahnya yang di Rembang. Oh, inisiatif mengajar ya. Nah, Oke. tapi memang Kartini itu paling banyak terkenal ya lewat tulisannya itu. Iya. Kenapa kalau misalnya teman-teman datang nih, karena kita udah datang ke Museum Rembang, kita juga ditemanin sama petugas dari museumnya juga waktu itu. Dia memang dijelaskan tulisan-tulisan beliau itu benar-benar sangat cerdas sekali untuk zamannya dan sangat menggugah ya. Dan sangat berapi-api. Kalau nanti bisa datang dan membaca tulisan-tulisannya, mungkin juga sudah pernah baca di bukunya. Habis Gelap Terbitlah Terang, memang tulisannya sangat luar biasa untuk ukuran perempuan di zamannya pada saat itu. Oke. Oke, sekarang sebelum kita tutup ya tolong dong promokan ketika nanti ini semua sudah selesai, pandemi berakhir. Tolong bisa ya kasih tahu informasinya, bisa follow Instagram kah, Facebook kah, atau nomor kontak kah? bisa dong.
ke Instagram kita di @IndonesiaHiddenHeritage. Bukan OPTA ya. Bukan, boleh OPTA. Ada juga nama follower, ada juga, jangan sedih. Indonesia Hidden Heritage. Gua udah follow. Udah follow. Terus gua unfollow lagi. Gila lu. Pokoknya follow ya, follow. Di bawah ancaman. Kalau mau itu page-nya juga sama, Indonesia Hidden Heritage di Facebook. Gua udah like. Bisa. Udah like, tentu harus dong. Harus Gua di-like. like. Di-like. Gimana ini Gusti Alo? Halo polisi. Oh enggak. Salah. Itu aja sih page-nya Indonesia Hidden Heritage, Instagram-nya @Indonesia Grupnya Hidden juga Heritage ada. juga. Grupnya ada juga di WhatsApp ya. Itu ada nomor WhatsApp yang bisa dikontak lah. Bisa. Ya, kalau itu nah ini nggak Info, masalah. Nih gua sih nggak ada Atau masalah. mau nomor telepon aku? Enggak. Oh, enggak ya, baik. Enggak, kasihan. Siapa Subscriber tahu. gua turun. Oke, untuk informasi mengenai Indonesia Hidden Heritage bisa ke nomor WhatsApp 0856 10 65 498. Oke, sebelum putus, sorry, ada yang lupa. Ada wisata mistis nggak? Kita nggak ada wisata mistis ya. Kita nggak ada wisata mistis kita ke karena makam salah satunya. Cuman kita ke makamnya dalam rangka sejarah. Selalu kita bicara, oh ini makamnya Raden Sejarahnya. siapa gitu. Ini Oke. sejarahnya bagaimana. jangan Ya, wisata mungkin mistis nah. Kita sebelum- aja udah mistis. seram. Udah seram, udah horor gitu kan. Mereka makan kalau gua mistis. Gue doang. Oh iya, sebelum kita say bye bye, mau nambahin juga kalau di Indonesia Hidden Heritage itu kita punya membership. Oke, membership. Syaratnya gimana? Jadi membership itu kita punya dua jenis membership, ada yang free traveler, ada yang premium membership. Nanti bisa kontak ke Mbak Wulan untuk lebih lengkapnya seperti apa di nomor telepon yang beliau sebutkan tadi di bawah Barusan ini. coba tadi. Gitu. Ke Mbak Wulan kan Di ya? rewind-nya, Mbak Wulan kan ya? Mbak Wulan. Kemudian kita nanti akan dapat kartu membership, yang kartu membershipnya itu bisa digunakan di merchant partner yang sudah bekerja sama dengan kita. Oke. Jadi ada beberapa merchant partner di mana kalau misalnya teman-teman udah jadi membernya Indonesia Hidden Heritage itu bisa mendapatkan special rate. Yep. Salah satunya adalah Designs Desindes Hotel di Desindes. Menteng, kemudian juga di restoran Bistri Valley, Woi. kemudian di apa? Red Doors Red juga. Doors, Kemudian ada kemudian juga Maison Maison Winner. Winner. Gitu. Waduh. And soon on. Karena ada banyak lagi karena kita memang menyasar rekan-rekan yang memiliki bisnis berbasis heritage atau terkait dengan heritage itu kita akan coba jadikan merchant partner kita ke depannya. Oke, mengerti. Nanti Hotel Salak. apa? Hotel Salak. Ya, Oh, ya. kan. The Sedang. Heritage. Di Hermitage, kemudian Hotel Sriwijaya, Hermitage juga? Ragusa, Oh. banyak deh pokoknya yang bisa diingat. Nanti Ragusa. kita tunggu aja tanggal mainnya, Ya. sedang kita colek-colek. Makanya Jingo jangan juga lupa boleh follow. loh. Jingo kalau jadi Boleh dong. Jangan lupa follow pokoknya. Kalau mau tahu tentang updatean kita jangan lupa follow ya. Oh, tenang aja. Indonesia Hidden Heritage. Tenang, gua follow. Follow, jangan follow lagi. Follow lagi kok. Emang ya, kurang banget ya, kurang ajar. Jadi banyak banget nanti teman-teman bisa lihat informasinya, macam-macam ragam kegiatannya IHA yang nggak cuma jalan-jalan. Kita juga punya Batavia Market Hall di mana kita menjual produk heritage. Kita juga Oke. punya merchant partner, kita punya membership dan kegiatan lainnya yang bisa dilihat di sosial media kita. Gitu. Menarik ya, oke. Nanti gue jadi tidak sabar untuk mengunjungi lagi tanpa follow. Atau sekali-sekali nanti kalau kita Ikut udah kegiatan dong. kita udah jalan, Ko Randy ikut kita. Iya. Iya, jangan sedih. Bos, Jalan, bos, jajan, bos. nambah teman. Iya. Bos, Bos. Hai, kenapa bos? bosnya yang ini. Konten bos. Oh, iya, bos. Konten bos. Ya udah. Demi konten nggak apa-apa kan? Ya udah ya, sekali-sekali boleh gitu banget. lah. Boleh banget. Tapi kalau buat konten bisnis kayaknya yang tengah aja deh bos. Oh iya, Kan diculik Kan ini diculik. mistis Yang ini ya. boleh. Anak tuh udah mistis. Kita kayaknya butuh konten buat host mistis. Jadi pergi-pergi itu OPTA, pulang-pulang kita bisa Blackpink gitu. Bisa jadi loh, jangan sedia kalah. Namanya juga Miss Black Gore nanti ya, pulang-pulang jadi Black Black Gore. Panda. Black Panda. Gitu. Begitulah yang terjadi pada Cinta Suci. Salahnya pada dia sing semuanya. like wow. Cinta Sing. Suci. Sama kayak lu kan mau. Sekarang udah jadi Cinta Fitri, udah tamat. Itu fitrah Oh, namanya. alhamdulillah, baik.
Udah ganti ya coy. Jadi ganti-ganti Oh, ya. ganti-ganti. Sejak ada lu ganti namanya. Sejak ada gue bener. Iya, Emang takut kan kan- gue tuh menginspirasi. Bukan, takut kena hak Oh, paten. tekotek ya mak, baik. Kotek Gojek. Oke, sekian untuk yang Oke, lagi. sesi. Oh, udah sekian. Iya, mereka mau meeting Zoom. Oke, siap. Kasihan. Sekian dan terima kasih. Iya. Kita terima pesanan juga, Ya. terima duit. Jangan lupa transfer ke gimana? Beneran lu mau dia take over bener sama-sama. Salah sih ngomong sama host. Salah. Makanya tadi bilang host yang mana yang ini yang ini. Dua-duanya, dua-duanya. Nah, kita mah kalau jadi MC mas setengah jam 25 jam Em. 25 menit kita ngalung gitu. Ember. Konten 5 menit. Kontennya 5 Gimana? menit Ya ya. Allah. Sisanya bener-bener Sisanya mah merek-merek meracau. kan. Sisanya meracau. Oke, sekian untuk yang Fudo Talk untuk sesi Indonesian Hidden Heritage kali ini. Saya Randy Fudo dan silakan. Saya Nova Wazir. Dan saya Opitea. Beneran. Saya Wulan Suheri. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.